Malam di jalur Pantura, tepatnya di daerah Sidorejo, tidak pernah benar-benar tidur. Truk-truk besar melintas tanpa henti, membawa muatan dari kota ke kota. Lampu mereka seperti aliran cahaya yang tak putus, memotong gelap malam yang pekat. Suara mesin berat, klakson panjang, dan gesekan ban dengan aspal basah menjadi irama yang sudah terlalu akrab bagi warga sekitar. Di pinggir jalan itu, berdiri sebuah warung kopi sederhana. Dindingnya dari papan, sebagian sudah mulai lapuk. Lampu kuning menggantung di tengah, berayun pelan setiap kali angin malam datang. Di depan warung, ada 3 bangku panjang dan 2 meja kayu yang permukaannya sudah halus karena sering dipakai. Warung itu milik Sumarno. Setiap malam, ia duduk di balik meja kecil dekat kompor, menyeduh kopi untuk sopir yang singgah. Cekatan, tapi gerakannya selalu terlihat pelan, seolah ia sudah terlalu lama menjalani rutinitas yang sama. "Pahit ya mas?" tanya seorang sopir sambil menyerahkan gelas kosong. Sumarno mengangguk kecil. "Seperti biasa, ayah tidak banyak bicara. Kebanyakan pelanggan juga begitu. Mereka datang, minum kopi, merokok sebentar, lalu pergi lagi. Kembali menembus jalan panjang yang gelap. Di seberang warung, agak sedikit ke kanan, berdiri pohon randu tua. Batangnya besar, berwarna gelap, dengan akar yang muncul ke permukaan seperti urat-urat tua. Daunnya tidak terlalu lebat, tapi cukup untuk membuat bayangan yang aneh di bawah lampu jalan yang redup. Orang-orang jarang memperhatikan pohon itu di siang hari, tapi malam hari berbeda. Entah kenapa, bayangan pohon randu itu selalu terlihat lebih pekat dibanding gelap di sekitarnya. Sumarno sudah terbiasa melihatnya. Setiap malam, pandangannya pasti sempat tertuju ke sana. Walau hanya sekilas, bukan karena ingin, tapi seperti ada sesuatu yang menarik matanya tanpa ia sadari. "Semalam ada lagi," kata seorang sopir lain tiba-tiba. Sumarno menuangkan air panas ke gelas. "Apa kecelakaan dekat situ?" Sopir itu mengangguk ke arah pohon randu. Sumarno tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas ke arah yang dimaksud, lalu kembali fokus pada kopi yang ia buat. "Parah?" tanyanya akhirnya. "Meninggal di tempat," jawab sopir itu singkat. Tidak ada ekspresi kaget, tidak ada rasa heran seperti membicarakan sesuatu yang sudah biasa. Sumarno mengangguk pelan. "Hampir tiap bulan ya." Sopir itu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kering. "Bukan hampir lagi mas. Kayaknya tiap bulan pasti ada." Angin malam berhembus pelan. Bohlam di warung berayun sedikit lebih keras, menimbulkan bayangan yang bergerak jerak di dinding untuk sesaat. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal, jalan di depan mereka masih ramai. Sumarno menyerahkan kopi yang sudah jadi. Tangannya sedikit dingin, meski ia berdiri dekat kompor. "Udah biasa," lanjut sopir itu sambil meniup kopinya. "Orang sini katanya juga udah nggak kaget." Sumarno tidak menjawab. Ia pernah mendengar hal yang sama dari warga kampung. Beberapa dari mereka punya kebiasaan sendiri. Setiap kali mendengar ada kecelakaan, ada yang langsung membaca doa dari rumah, ada yang menutup pintu rapat-rapat, ada juga yang memilih pura-pura tidak tahu. "Jangan dilihat lama-lama," kata istrinya pernah suatu malam. Waktu itu Sumarno sedang berdiri di depan warung, menatap ke arah pohon randu setelah suara benturan keras terdengar. "Kenapa?" tanyanya. Istrinya tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik tangan Sumarno masuk ke dalam. "Pokoknya jangan." Sejak itu, Sumarno berusaha tidak terlalu lama melihat ke arah pohon itu. Tapi tetap saja, setiap malam, matanya seperti kembali ke sana. Seolah ada sesuatu yang diam, menunggu, dan tidak pernah benar-benar pergi. Sekitar pukul 2 pagi. Warung mulai sepi, truk-truk masih lewat tapi tidak banyak yang berhenti. Udara semakin dingin, dan suara jangkrik mulai terdengar lebih jelas dari balik semak-semek di belakang warung. Sumarno duduk di bangku, menatap jalan kosong di depannya. Ia mengusap wajahnya pelan. Hari itu tidak terlalu ramai, penghasilan juga tidak pon. Dalam pikirannya, angka-angka terus berputar utang ke koperasi, biaya sekolah anaknya, kebutuhan sehari-hari. Semua terasa semakin berat dari kejauhan. Terdengar suara klakson panjang. Sebuah truk melaju cukup cepat. Lampunya menyilaukan, menerangi jalan di depan warung untuk sesaat. Dan seperti biasa cahaya itu menyentuh pohon randu. Bayangan pohon itu memanjang ke arah jalan, gelap dan tidak rata. Sumarno tanpa sadar menatapnya. Ada sesuatu yang terasa aneh. Bukan karena pohonnya bergerak, bukan karena ada sosok di sana, tapi karena bayangan itu terlihat seperti tidak mengikuti arah cahaya. Ia mengerjap. Saat ia melihat lagi, semuanya tampak biasa. Hanya pohon tua, diam, tidak bergerak. Sumarno menarik napas pelan. "Mungkin capek," gumamnya.
Ia berdiri mematikan kompor lalu merapikan gelas-gelas yang tersisa. Tapi sebelum ia benar-benar masuk ke dalam warung, suara itu terdengar. Pelan, seperti sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Bukan suara keras, tapi cukup jelas di tengah sunyi malam Sumarno. Berhenti, matanya langsung mengarah ke pohon randu. Tidak ada apa-apa, hanya daun yang bergoyang pelan. Ia menunggu beberapa detik, tidak ada suara lanjutan. Tidak ada gerakan, hanya angin. Sumarno menggeleng, kecil, lalu berbalik masuk. Namun sepanjang malam itu, satu hal tidak bisa ia hilangkan dari pikirannya, perasaan bahwa di balik gelapnya pohon randu itu, ada sesuatu yang sebenarnya sudah lama memperhatikannya, dan mungkin baru saja mulai menyadari keberadaannya. Pagi di Sidorejo selalu datang terlalu cepat bagi Sumarno. Ia baru saja memejamkan mata ketika suara ayam dari belakang rumah mulai bersahutan. Udara masih dingin, tapi cahaya matahari sudah merayap masuk lewat celah dinding papan. Warungnya memang tidak pernah benar-benar tutup, tapi tubuhnya tetap butuh istirahat, meski hanya sebentar. Sumarno bangun dengan gerakan pelan. Punggungnya terasa pegal. Ia duduk sejenak di tepi dipan, mendengarkan suara istrinya di dapur. "Bangun, Pak." Suara itu lembut, tapi terdengar lelah. "Iya," jawabnya singkat. Ia berjalan ke dapur. Istrinya, Siti, sedang mengaduk air panas dalam panci kecil. Aroma teh murah memenuhi ruangan sempit itu. Di sudut dapur, anak mereka, Raka, masih tertidur, berselimut tipis. "Semalam ramai ya?" tanya Siti tanpa menoleh. "Biasa saja," jawab Sumarno. Siti berhenti mengaduk. Ia menoleh sebentar, menatap wajah suaminya, seolah mencoba membaca sesuatu. "Dapat berapa?" Sumarno tidak langsung menjawab. Ia mengambil gelas, menuangkan teh, lalu duduk. "Cukup buat belanja hari ini," katanya akhirnya. Jawaban itu terdengar aman, tapi Siti tahu artinya. Tidak cukup untuk membayar utang, tidak cukup untuk biaya sekolah bulan depan. Ia menghela napas pelan. "Raka kemarin ditagih lagi sama sekolah," katanya hati-hati. Sumarno menunduk, tangannya menggenggam gelas lebih erat. Katanya kalau minggu depan belum bayar, nggak boleh ikut ujian. Dapur kecil itu mendadak terasa lebih sempit. Di luar, suara motor lewat sesekali. Kehidupan berjalan seperti biasa, tapi di dalam rumah itu ada sesuatu yang perlahan menekan. "Aku usahakan," kata Sumarno pelan. Siti tidak menjawab. Ia kembali mengaduk, tapi gerakannya tidak sepelan tadi. Ada gelisah yang tidak bisa ia sembunyikan. Menjelang siang, warung mulai buka lagi. Beberapa warga sekitar mampir. Bukan supir truk, tapi tukang ojek, buruh gudang, dan pedagang kecil. Obrolan mereka ringan, tentang harga beras, tentang cuaca, tentang kabar kampung. Namun seperti biasa, satu topik selalu muncul. "Kemarin malam ada lagi ya?" tanya seorang pria sambil menyalakan rokok. Sumarno yang sedang mencuci gelas hanya mengangguk. "Motor," katanya, "nabrak pembatas dekat pohon randu itu." "Sendirian?" tanya yang lain. "Iya," kata yang nemuin, "udah meninggal di tempat." Mereka diam sejenak. Tidak ada ekspresi sedih yang berlebihan, tidak juga kaget, seolah-olah kabar itu hanya bagian dari rutinitas. "Udah sering banget ya di situ," gumam seseorang. "Dari dulu juga begitu, orang tua dulu juga bilang tempat itu memang gak bagus." Sumarno berhenti sebentar, tangannya masih memegang gelas basah. "Kenapa gak ditebang saja pohonnya?" tanyanya tanpa sadar. Semua langsung menoleh. Beberapa detik tidak ada yang menjawab. Lalu salah satu dari mereka tertawa kecil, tapi tawanya terdengar tidak nyaman. "Siapa yang berani?" katanya. Yang lain ikut tersenyum tipis, tapi tidak ada yang benar-benar terlihat santai. "Dulu pernah mau ditebang," lanjut pria itu. "Katanya alatnya rusak terus, ada yang sakit juga setelah itu." "Ah, cuma kebetulan," sahut yang lain, tapi suaranya tidak yakin. Obrolan itu berakhir begitu saja. Mereka kembali ke topik lain, tapi suasana tidak lagi sama. Sumarno melanjutkan mencuci gelas, tapi pikirannya tertinggal di satu hal. Pohon itu tidak pernah disentuh, seolah memang tidak boleh. Sore hari, Sumarno sempat berdiri di depan warung. Matahari mulai turun, cahaya oranye menyinari jalan pantura yang panjang.
Truk-truk mulai ramai lagi, bersiap untuk perjalanan malam. Dari tempatnya berdiri, pohon randu itu terlihat jelas. Di siang hari tidak ada yang aneh, hanya pohon besar, tua, dan diam. Beberapa anak kecil bahkan terlihat bermain tidak jauh dari sana, melempar batu kecil ke arah jalan, tertawa tanpa beban. Sumarno memperhatikan mereka sejenak. Lalu salah satu anak berhenti. Ia menoleh ke arah pohon randu. Wajahnya berubah. Tidak takut, tapi seperti bingung. Ia memanggil temannya, lalu mereka semua berlari menjauh. Sumarno mengkerenyit. Ia mencoba melihat apa yang dilihat anak itu, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon yang mulai memanjang karena matahari yang turun. Ia menghela napas, lalu kembali ke dalam warung. Malam datang perlahan. Lampu bohlam kembali dinyalakan. Warung mulai didatangi supir-supir yang singgah. Asap rokok memenuhi udara. Suara obrolan bercampur dengan deru kendaraan. Sumarno kembali ke rutinitasnya. Menyeduh kopi, menghitung uang receh, mengangguk saat diajak bicara. Namun sesekali, tanpa ia sadari, matanya kembali melirik ke arah pohon randu. Seperti malam sebelumnya, seperti ada sesuatu yang menunggu di sana. Sekitar pukul 11 malam, seorang supir baru datang. Wajahnya asing, tubuhnya besar, dengan jaket tebal dan topi lusuh. Ia duduk di pojok, tidak banyak bicara. "Kopi, Pak," katanya singkat. Sumarno mengangguk. Saat ia meletakkan kopi di meja, supir itu tiba-tiba bertanya, "Warung ini buka tiap malam?" "Iya," jawab Sumarno. Supir itu mengangguk pelan, lalu tanpa menatap Sumarno, ia berkata lagi, "Di jalan itu, nggak semua yang terjadi itu kebetulan." Angin malam tiba-tiba masuk lebih dingin dari biasanya. Lampu bohlam di atas mereka berayun pelan. Sumarno merasakan sesuatu yang tidak nyaman merayap di dadanya. Ia ingin bertanya lagi, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, dari luar terdengar suara klakson panjang, lalu suara rem, dan benturan keras. Semua orang di warung langsung menoleh ke arah jalan. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Hanya mesin yang masih menyala dan gema benturan yang perlahan hilang. Sumarno berdiri. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melangkah ke depan warung. Matanya langsung tertuju ke satu tempat. Pohon randu itu. Dan untuk pertama kalinya, tanpa sengaja, ia merasa seolah-olah kecelakaan itu bukan hanya terjadi di sana, tapi seperti dipanggil ke sana. Dan malam itu, tanpa ia sadari, langkahnya mulai mendekat. Suara benturan itu masih terasa menggantung di udara. Sumarno berdiri di depan warung, kakinya seperti tertahan di tanah. Lampu-lampu kendaraan yang melintas memperlihatkan sekilas bayangan orang-orang yang mulai berkumpul di dekat pohon randu. Beberapa sopir yang tadi duduk di warung sudah berlari lebih dulu ke arah lokasi. "Pak, gak ikut lihat?" tanya seseorang dari belakang. Sumarno tidak langsung menjawab. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi seperti ada sesuatu yang menahannya untuk mendekat, dan di saat yang sama mendorongnya. Akhirnya ia melangkah, pelan. Aspal jalan masih terasa hangat dari panas siang tadi, tapi udara malam membuat kulitnya merinding. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Semakin dekat, suara orang-orang mulai terdengar jelas. "Astagfirullah, masih napas nggak? Jangan dipegang dulu, tunggu yang lain." Lampu truk yang berhenti menerangi lokasi kejadian. Bayangan tubuh manusia tergeletak di pinggir jalan, tidak jauh dari batang pohon randu. Sumarno berhenti beberapa langkah sebelum benar-benar sampai. Ia tidak ingin terlalu dekat, tapi matanya tetap melihat. Seorang pengendara motor terjatuh. Motornya ringsek, bagian depan hancur seperti menghantam sesuatu dengan keras. Padahal di sana tidak ada apa-apa. Selain pohon itu, wajah korban terlihat pucat. Matanya terbuka sedikit, tapi kosong. Seperti menatap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Udah nggak ada," kata seseorang pelan. Kerumunan mendadak lebih sunyi. Hanya suara mesin kendaraan yang masih menyala dan angin yang menggerakkan daun-daun randu. Sumarno menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan pandangannya. Tapi sebelum ia sempat benar-benar berpaling, matanya menangkap sesuatu. Di tanah, tepat di bawah bayangan pohon, ada bekas goresan panjang di aspal.
seperti garis yang ditarik, lurus menuju batang randu. Bukan bekas rem, bukan juga bekas seret biasa, lebih seperti arah. Sumarno mengerutkan kening. Ia memperhatikan lebih lama, dan semakin ia melihat, semakin ia merasa seolah-olah motor itu tidak kehilangan kendali, tapi seperti diarahkan ke sana. "Pak, minggir sedikit," kata seseorang sambil menyentuh bahunya. Sumarno tersentak. Ia mundur beberapa langkah. Tubuh korban mulai diangkat. Beberapa orang membaca doa pelan. Ada yang menutup wajah korban dengan kain seadanya. Sumarno berdiri diam. Matanya kembali tertuju ke pohon randu. Daunnya bergerak pelan. Tidak ada angin kencang, tapi gerakannya tidak beraturan. Seperti ada yang menyentuhnya dari dalam. Sumarno cepat-cepat memalingkan wajah. "Udah, Pak, gak usah dilihat lama-lama." Suara itu datang dari samping. Sumarno menoleh. Seorang pria tua berdiri di dekatnya. Bukan sopir yang tadi di warung. Wajahnya tidak dikenalnya. "Kenapa?" tanya Sumarno pelan. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah pohon randu, lalu kembali ke Sumarno. "Kalau terlalu sering melihat, nanti terbiasa," katanya. Nada suaranya datar, tapi yang terbiasa itu bukan kita saja. Sumarno tidak mengerti. Maksudnya? Pria itu tersenyum tipis, bukan senyum ramah. Lebih seperti seseorang yang tahu sesuatu tapi tidak ingin menjelaskan. "Sudah malam, lebih baik kembali," katanya, lalu berjalan menjauh begitu saja. Sumarno menatap punggungnya. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia kembali ke warung dengan langkah pelan. Suasana di sana sudah berubah. Beberapa pelanggan memilih pergi. Yang tersisa hanya 2 orang yang duduk diam, merokok tanpa banyak bicara. Sumarno masuk, lalu langsung menuju meja. Tangannya gemetar sedikit saat ia mengambil gelas. Ia mencoba menenangkan diri. "Udah biasa," gumamnya pelan, seperti meyakinkan diri sendiri. Tapi kali ini terasa berbeda. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena ia melihat terlalu dekat. Mungkin karena garis di aspal itu. Atau mungkin karena cara korban itu menatap sebelum benar-benar diam. Sumarno duduk. Ia menatap keluar warung. Dari tempatnya pohon randu itu masih terlihat. Gelap, diam, tapi tidak lagi terasa biasa. Beberapa menit berlalu. Kerumunan di lokasi kecelakaan mulai bubar. Jalan kembali dilalui kendaraan seperti semula. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Seperti kejadian itu hanya jeda sebentar dalam arus yang tidak pernah berhenti. Sumarno menghela napas panjang. Lalu, tanpa sadar, matanya kembali menatap ke arah pohon itu. Dan kali ini, ia merasa sesuatu berubah. Bukan pada pohonnya, bukan pada bayangannya, tapi pada dirinya sendiri. Ada rasa diperhatikan, bukan sekedar perasaan, lebih seperti kesadaran. Seolah-olah sejak ia berdiri terlalu dekat tadi, sejak ia melihat garis di aspal itu, ada sesuatu yang sekarang tahu bahwa ia melihat. Sumarno menegakkan tubuh. Ia mencoba mengabaikannya. "Mungkin cuma pikiran," katanya dalam hati. Namun saat ia hendak berdiri, terdengar suara pelan dari luar, seperti sesuatu yang jatuh. Lagi. Sumarno berhenti. Perlahan ia menoleh ke arah suara itu. Pohon randu. Tidak ada orang di sana. Tidak ada kendaraan yang berhenti. Hanya jalan kosong dan bayangan pohon yang membentang di aspal. Sumarno menatap beberapa detik. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhatan. Di bawah pohon itu, ada sesuatu yang bergerak. Bukan sosok jelas, bukan bentuk manusia. Hanya seperti bayangan yang sedikit lebih gelap, yang seharusnya tidak bergerak. Ia berkecap cepat. Saat matanya terbuka lagi, tidak ada apa-apa. Hanya jalan kosong. Sumarno berdiri mendadak. Kursinya bergeser, menimbulkan suara kasar di lantai. Salah satu pelanggan menoleh. "Kenapa, Pak?" Sumarno menggelendong cepat. "Nggak apa-apa." Tapi suaranya terdengar berbeda. Lebih pelan, lebih berat. Ia tidak duduk lagi malam itu. Ia berdiri di dekat pintu warung, seolah ingin memastikan sesuatu.
atau mungkin memastikan bahwa apa yang ia lihat tadi benar-benar tidak ada. Namun jauh dalam hatinya, Sumarno mulai menyadari satu hal. Kecelakaan di dekat pohon randu itu bukan sekedar sering, bukan juga kebetulan, dan mungkin sudah terlalu lama terjadi tanpa benar-benar dipertanyakan. Angin malam kembali berhembus, daun randu bergesekan, menimbulkan suara halus yang panjang. Dan di tengah suara itu, Sumarno merasa seperti ada bisikan, sangat pelan, tidak jelas, tapi cukup untuk membuatnya tahu bahwa malam di jalan itu tidak pernah benar-benar kosong. Malam berikutnya datang tanpa banyak perubahan. Jalan Pantura di Sidorejo tetap ramai seperti biasa. Truk-truk melintas, membawa suara mesin yang berak dan konstan. Lampu-lampu kendaraan kembali mengiris gelap, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan. Warung Sumarno kembali buka. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sejak kejadian malam kemarin, sejak ia melihat kecelakaan itu dari dekat, sejak ia merasa ada yang bergerak di bawah pohon randu, ia tidak lagi bisa berdiri di depan warung dengan perasaan yang sama. Sekarang, setiap kali ia menoleh ke arah pohon itu, ada jeda kecil dalam nafasnya. Seperti tubuhnya tahu lebih dulu, sebelum pikirannya sempat menyangkal. "Pak, kopinya satu." Suara itu membuat Sumarno tersadar dari lamunannya. Ia mengangguk, lalu mulai menyeduh kopi seperti biasa. Tangan masih cekatan, gerakan masih sama, tapi pikirannya tidak benar-benar di situ. Ia menuangkan air panas, mengaduk, lalu meletakkan gelas di depan pelanggan. "Silakan." Malam itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa supir yang duduk, merokok, dan berbicara seperlunya. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu bohlam kembali berayun pelan. Sumarno mencoba fokus pada pekerjaannya. Menghitung uang, mencuci gelas, menyusun bungkus kopi. Ia berusaha menjaga pikirannya tetap sibuk. Namun tetap saja, sesekali matanya melirik ke arah pohon randu. Dan setiap kali itu terjadi, perasaan yang sama muncul. Diperhatikan. Sekitar pukul 11 malam, seseorang datang. Langkahnya pelan, tidak tergesa, seperti sudah tahu kemana ia akan duduk. Sumarno langsung mengenalinya. Supir tua yang beberapa malam lalu sempat berbicara dengannya. Orang yang pertama kali menyebut bahwa tidak semua yang terjadi di jalan itu adalah kebetulan. "Masih buka ya?" katanya sambil duduk di bangku paling ujung. Sumarno mengangguk. "Seperti biasa, Pak." "Bagus." Supir itu melepas jaketnya pelan. Gerakannya tenang, tidak seperti supir lain yang biasanya terlihat lelah atau terburu-buru. "Kopi hitam," katanya. Sumarno langsung membuatkan. Saat ia meletakkan gelas di meja, supir itu tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya menatap uap panas yang naik perlahan dari permukaan kopi. "Semalam ramai," katanya. Sumarno diam sejenak, lalu mengangguk. "Iya." "Lihat langsung?" "Iya." Supir itu tersenyum tipis. "Bagaimana rasanya?" Pertanyaan itu membuat Sumarno mengernyit. "Rasanya?" Supir itu mengangkat kepala, menatap langsung ke matanya. Kalau sudah lihat dari dekat, biasanya beda. Sumarno tidak langsung menjawab. Ia mencoba mencari kata yang tepat, tapi sulit. "Aneh," katanya akhirnya. "Seperti bukan kecelakaan biasa." Supir itu mengangguk pelan. Memang bukan. Jawaban itu keluar begitu saja, tenang, tanpa ragu. Sumarno merasa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. "Maksudnya?" Supir itu mengambil gelas, meniup sedikit, lalu menyeruput kopinya. Beberapa detik ia tidak bicara, seolah-olah memilih kata. Atau mungkin, katanya pelan, lebih tepat dibilang, bukan cuma kecelakaan. Sumarno menatapnya. Angin malam masuk ke dalam warung, membuat lampu sedikit berayun. Di jalan seperti ini, lanjut supir itu, banyak yang lewat, banyak yang pergi, dan banyak juga yang tidak sampai. Ia berhenti sejenak, dan kadang ada yang memastikan itu terjadi. Sumarno merasakan tengkuknya dingin. Siapa? Supir itu tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. Bukan siapa, ia menoleh sedikit ke arah jalan. Tapi apa? Sumarno ikut menoleh. Pohon randu itu terlihat dari tempat mereka duduk. Diam, gelap, tidak berubah.
Tapi, kenapa di situ terus? Tanya Sumarno pelan. Supir itu mengangkat bahu. Tempat itu sudah lama, sebelum jalan ini ramai seperti sekarang. Sudah lama bagaimana? Supir itu tidak langsung menjawab. Ia kembali menyeruput kopinya. Lalu dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya, ia berkata, "Kalau orang butuh sesuatu dan tidak bisa dapat dengan cara biasa, biasanya mereka cari jalan lain." Sumarno menelan ludah. Ia mulai mengerti arah pembicaraan itu. "Bapak, maksudnya pesugihan." Kata itu keluar hampir seperti bisikan. Supir itu tidak menjawab langsung, tapi senyumnya berubah sedikit. Kalau orang sini pasti sudah pernah dengar. Sumarno terdiam. Ia ingat obrolan warga tentang pohon yang tidak bisa ditebang, tentang kecelakaan yang terus berulang, tentang larangan melihat terlalu lama. Semua seperti potongan-potongan yang tidak pernah disatukan. Di situ, lanjut supir itu sambil mengangguk ke arah pohon randu, bukan cuma pohon. Suasana mendadak lebih sunyi, padahal suara kendaraan masih lewat seperti biasa. "Terus, kecelakaan itu?" Supir itu menatapnya lagi. Kalau mau dapat sesuatu, harus ada yang ditukar. Kata-kata itu sederhana, tapi berat. Sumarno merasa nafasnya sedikit tertahan. "Maksudnya, orang-orang yang kecelakaan itu?" Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Supir itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kopi di tangannya. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata pelan, "Tidak semua orang tahu apa yang mereka lakukan." Sumarno semakin tidak nyaman. Ia ingin berhenti mendengar. Tapi di saat yang sama, ia tidak bisa. Kalau sudah terlanjur, lanjut supir itu, biasanya sulit berhenti. Angin kembali berhembus. Daun randu bergesekan. Suaranya terdengar sampai ke warung. Sumarno menoleh. Dan entah kenapa, malam itu pohon itu terasa lebih dekat, lebih jelas. Seperti tidak lagi sekedar bagian dari latar. "Pernah ada yang mencoba berhenti?" tanya Sumarno pelan. Supir itu tersenyum. Kali ini tidak ada kehangatan sama sekali. "Ada." "Terus?" Supir itu meletakkan gelasnya perlahan di meja. Biasanya yang diambil jadi lebih dekat. Kalimat itu menggantung di udara. Sumarno tidak berani bertanya lagi. Ia hanya menatap meja, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Beberapa saat kemudian, supir itu berdiri. "Terima kasih kopinya," katanya. Sumarno mengangguk pelan. Supir itu berjalan keluar warung, lalu menghilang di antara kendaraan yang lewat. Sumarno tetap berdiri di tempatnya. Pikirannya penuh. Dadanya terasa berat. Dan tanpa ia sadari, perlahan matanya kembali terangkat ke arah pohon randu. Angin malam berhembus lebih kencang. Daunnya bergerak lebih banyak dari sebelumnya. Dan di antara bayangan yang bergoyang itu, Sumarno merasa seperti ada sesuatu yang menunggu. Tidak mendekat, tidak bergerak jelas, tapi cukup untuk membuatnya tahu bahwa sejak malam itu, ia tidak lagi sekedar melihat. Ia sudah mulai diperhitungkan. Sejak percakapan dengan sopir tua itu, pikiran Sumarno tidak pernah benar-benar tenang. Hari-hari berjalan seperti biasa di Sidorejo. Warung tetap buka, kendaraan tetap melintas, dan warga tetap menjalani hidup mereka. Namun bagi Sumarno, ada sesuatu yang berubah pelan-pelan. Setiap kali ia menghitung uang di laci kayu kecilnya, jumlahnya selalu terasa kurang. Setiap kali melihat anaknya, Raka, belajar dengan buku yang sudah usang, hatinya seperti ditekan dari dalam. Dan setiap malam, pohon randu itu selalu ada di sana. Diam, menunggu. "Pak, minggu depan terakhir ya?" Suara Siti terdengar pelan sore itu. Sumarno sedang duduk di depan warung, memperbaiki kursi yang goyah. Ia berhenti sejenak, tapi tidak langsung menoleh. "Apa?" tanyanya, meski sebenarnya ia sudah tahu. "Bayaran sekolah Raka," jawab Siti. "Kalau nggak dibayar, katanya nggak boleh ikut ujian." Sumarno menghela napas panjang. Angin sore berhembus pelan, membawa debu dari jalam. "Aku usahakan," katanya lagi. Jawaban yang sama, dan kali ini terdengar lebih lemah.
Siti tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap jalan sebentar, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Sumarno tetap duduk. Tangannya memegang palu, tapi tidak lagi bergerak. Matanya tanpa sadar mengarah ke pohon randu. Cahaya matahari yang mulai turun membuat bayangan pohon itu memanjang ke arah warung. Gelapnya terasa lebih pekat dari bayangan lain di sekitarnya. Dan untuk pertama kalinya, Sumarno tidak langsung memalingkan wajah. Malam itu adalah malam Jumat. Warga kampung biasanya punya kebiasaan sendiri. Ada yang mengaji, ada yang berkumpul di musola, ada juga yang memilih tidak keluar rumah terlalu malam. Warung Sumarno tetap buka, tapi lebih sepi dari biasanya. Hanya 1-2 kendaraan yang berhenti. Suasana terasa lebih hening. Seolah-olah jalan panjang itu ikut menahan napas. Sumarno berdiri di balik meja. Pikirannya kembali ke percakapan beberapa malam lalu. Kalau mau dapat sesuatu, harus ada yang ditukar. Ia menelan ludah. Matanya perlahan menoleh ke arah pohon randu. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun bergerak, menimbulkan suara halus yang hampir seperti bisikan. Sumarno memejamkan mata sejenak, lalu membuka lagi. Pohon itu tetap di sana, tidak berubah. Tapi perasaan di dadanya berbeda. Ada dorongan kecil, bukan paksaan. Lebih seperti ajakan. Sekitar pukul 11 malam, warung benar-benar sepi. Tidak ada pelanggan. Hanya suara kendaraan yang sesekali lewat. Sumarno berdiri sendiri. Lampu bohlam menggantung di atas kepalanya, berayun pelan. Ia melirik ke dalam rumah. Siti dan Raka sudah tidur. Suasana tenang. Terlalu tenang. Sumarno kembali menatap pohon randu. Tangannya perlahan meraih sesuatu di meja. Gelas kopi dan sebungkus rokok. Ia menatap benda-benda itu beberapa detik. Seperti mempertimbangkan sesuatu yang tidak ingin ia akui. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia melangkah keluar warung. Aspal terasa dingin di bawah kakinya. Suara jangkrik semakin jelas. Setiap langkah menuju pohon randu terasa lebih berat dari langkah sebelumnya. Jaraknya tidak jauh, tapi malam itu terasa panjang. Lampu jalan yang redup membuat bayangan Sumarno memanjang di aspal. Dan bayangan pohon randu terlihat seperti menyambutnya. Sumarno berhenti beberapa langkah dari batang pohon. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melihat sekeliling. Tidak ada orang, tidak ada kendaraan yang berhenti. Hanya jalan kosong dan angin malam. Ia menelan ludah. Lalu dengan gerakan pelan, ia meletakkan gelas kopi di tanah. Diikuti dengan rokok di sampingnya. Tangannya sedikit gemetar. "Aku cuma coba," gumamnya pelan. Kata-kata itu terasa asing di telinganya sendiri. Ia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Tidak ada doa, tidak ada permintaan jelas. Hanya diam. Angin tiba-tiba berhembus sedikit lebih kencang. Daun randu bergerak. Suara gesekannya terdengar lebih panjang dari sebelumnya. Sumarno mendegakkan tubuh. Matanya menatap ke atas, ke arah cabang-cabang yang gelap. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti ada sesuatu yang melihat balik. Bukan dengan mata, tapi dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Sumarno mundur 1 langkah. Napasnya terasa berat. Ia ingin pergi, tapi kakinya tidak langsung bergerak. Beberapa detik berlalu. Lalu, terdengar suara kecil. Tuk. Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Udara di Sidorejo masih sama, sedikit lembab
dengan suara kendaraan yang mulai ramai sejak subuh. Tapi bagi Sumarno, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena segar, justru karena tidurnya tidak benar-benar lelap. Sepanjang malam, ia beberapa kali terbangun, bukan karena suara, tapi karena perasaan seperti ada yang memperhatikan dari luar. Dari arah jalan, dari arah pohon randu. Sumarno duduk di tepi dipan, menatap lantai. Ia mencoba mengingat jelas apa yang ia lakukan semalam. Gelas kopi, rokok, tanah di bawah pohon. Semua terasa seperti keputusan kecil, tapi dampaknya, ia belum tahu. Bangun pagi amat, suara Siti terdengar dari dapur. Sumarno mengangguk. Nggak bisa tidur. Siti tidak terlalu memperhatikan. Ia sibuk menyiapkan air panas dan nasi untuk sarapan sederhana. Semoga hari ini agak ramai, katanya. Sumarno hanya menjawab dengan gumaman kecil. Ia tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu terasa berbeda di telinganya. Seolah-olah ada sesuatu yang akan menjawabnya. Warung buka seperti biasa. Pagi hingga siang berjalan tanpa hal yang mencolok. Beberapa pelanggan datang, tapi tidak terlalu banyak, sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun menjelang sore, sesuatu mulai berubah. Satu truk berhenti, lalu dua, lalu tiga. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, warung Sumarno mulai dipenuhi sopir. Meja yang biasanya kosong kini terisi penuh. Suara obrolan mulai ramai. Asap rokok mengisi udara. Sumarno hampir tidak sempat duduk. Kopi 2, Pak. Mie instan 1. Air panas lagi. Ia bergerak cepat dari satu meja ke meja lain. Tangannya bekerja tanpa henti. Siti sampai ikut membantu dari dalam rumah. Tumben banget, katanya sambil membawa gelas tambahan. Sumarno tidak menjawab. Ia terlalu sibuk. Tapi di dalam hatinya, ada rasa yang tidak sepenuhnya lega. Malam datang dan keramaian tidak berkurang, justru bertambah. Bahkan sopir yang biasanya tidak pernah berhenti di warungnya, malam itu ikut singgah. Enak ya di sini adem, kata salah satu dari mereka. Sumarno hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, ini tidak biasa, sangat tidak biasa. Sekitar pukul 10 malam, ia sempat berdiri sejenak di dekat pintu warung. Ia menatap keluar. Pohon randu itu terlihat seperti biasa. Diam. Gelap. Tapi malam itu, entah kenapa, tidak terasa sejauh biasanya. Seperti lebih dekat. Sumarno menelan ludah. Pikirannya kembali ke semalam. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul dengan jelas. Apa ini karena itu? Belum sempat ia menjawab sendiri pikirannya, suara klakson panjang terdengar dari kejauhan, diikuti suara rem yang tajam. Lalu, brak! Benturan keras kembali memecah malam. Suasana warung langsung berubah. Beberapa sopir berdiri. Ada lagi! Sumarno membeku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tubuhnya terasa dingin. Ia tidak langsung bergerak. Tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini, ia sudah tahu harus melihat kemana. Matanya perlahan mengarah ke pohon randu. Lampu kendaraan yang berhenti mulai menerangi area itu. Bayangan orang-orang mulai berkumpul. Dan tanpa harus mendekat, Sumarno tahu. Terjadi lagi. Ia tetap berdiri di tempat. Tangannya perlahan mencengkram kusen pintu. Suara-suara dari kejauhan terdengar samar. Orang-orang berteriak. Ada yang memanggil bantuan. Ada yang membaca doa. Namun semua itu terasa jauh. Seolah-olah tidak benar-benar sampai ke telinganya. Yang terdengar jelas justru suara daun randu. Bergesekan pelan. Teratur. Hampir seperti nafas. Sumarno berutup mata sebentar. Nafasnya berat. Dan di dalam kepalanya, satu hal mulai tersusun. Warungnya ramai,
kecelakaan terjadi. Seperti sesuatu yang berjalan beriringan. Sumarno membuka mata, dan tanpa sadar, ia melangkah keluar. Kakinya membawa dirinya mendekat ke jalan. Tidak terlalu dekat dengan kerumunan, tapi cukup untuk melihat. Sebuah mobil kecil ringsek di bagian depan. Pengemudinya terjepit. Orang-orang berusaha membuka pintu. "Cepat! Masih hidup!" Tapi suara itu berubah beberapa detik kemudian. Sudah nggak ada. Sunyi. Lagi. Sumarno berdiri diam. Ia tidak fokus pada korban. Tidak juga pada orang-orang di sekitar. Matanya tertuju pada satu hal. Garis di aspal. Sama seperti yang ia lihat malam sebelumnya. Goresan panjang. Lurus. Menuju pohon randu. Sumarno merasakan sesuatu jatuh di dalam dadanya. Perlahan. Berat. Ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia mundur pelan. Kembali ke warung. Langkahnya tidak stabil. Di dalam, suasana masih ramai. Tapi bagi Sumarno, semua terasa berbeda. Ia melihat meja-meja yang penuh. Gelas-gelas yang terus terisi. Uang yang bertambah di laci. Lalu di saat yang sama, ia membayangkan tubuh yang baru saja diangkat dari jalan. Dua hal itu berdiri berdampingan di pikirannya. Tidak bisa dipisahkan. Sumarno duduk. Tangannya gemetar. Siti mendekat. "Pak, kenapa?" Sumarno menggeleng pelan. "Enggak apa-apa." Tapi suaranya tidak meyakinkan. Ia menoleh keluar sekali lagi. Pohon randu itu masih di sana, diam seperti biasa. Namun sekarang, Sumarno tidak lagi melihatnya sebagai pohon. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang menerima. Dan mungkin memberi dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Malam semakin larut. Warung tetap ramai. Tapi di dalam hati Sumarno, muncul kesadaran yang tidak bisa ia hindari lagi. Rizki itu datang. Cepat, diam-diam, tanpa usaha yang berbeda. Namun bersamaan dengan itu, selalu ada yang hilang di jalan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai takut pada apa yang sebenarnya ia dapatkan. Beberapa hari setelah malam itu, kehidupan Sumarno berubah. Tapi tidak sepenuhnya terasa sebagai perubahan yang baik. Warungnya di Sidorejo tidak pernah benar-benar sepi lagi. Pagi, siang, malam, selalu ada saja pelanggan. Sopir-sopir yang sebelumnya tidak pernah berhenti, kini justru memilih singgah lebih lama. Bahkan ada yang kembali lagi di hari berikutnya. "Enak suasananya di sini, Pak," kata seorang sopir sambil menyeruput kopi. Sumarno hanya mengangguk. Ia tersenyum, tapi tidak benar-benar merasa senang. Di dalam laci kayu, uang mulai menumpuk lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa membayar sebagian utangnya ke koperasi. Siti terlihat lebih lega. "Alhamdulillah, akhirnya mulai ada jalan," katanya suatu pagi. Sumarno hanya menjawab dengan anggukan kecil. Ia tidak ingin menjelaskan, atau mungkin tidak berani. Namun bersamaan dengan itu, malam-malamnya berubah. Tidak lagi sekedar dingin, tapi terasa berat. Seperti ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam warung tanpa terlihat. Malam pertama setelah warung mulai ramai, Sumarno mengalami hal kecil. Sebuah gelas jatuh. Padahal ia yakin meletakkannya jauh dari pinggir meja. Ia hanya diam sebentar, lalu mengambilnya kembali. Mungkin kesenggol, pikirnya. Ia mencoba mengabaikan. Namun malam berikutnya, kursi di pojok warung bergeser. Pelan, tanpa ada yang duduk di sana. Sumarno melihatnya langsung. Tidak ada angin kencang, tidak ada orang. Hanya kursi itu bergeser sedikit. Cukup untuk menimbulkan suara gesekan di lantai. Ia menelan ludah. "Pak, tadi siapa yang duduk di situ?" tanya seorang pelanggan. Sumarno menggeleng. Tidak ada. Pelanggan itu mengernyit,
lalu memilih diam. Obrolan kembali berjalan, tapi suasana berubah. Lebih hati-hati, lebih pelan. Hari demi hari kejadian kecil seperti itu terus terjadi. Sendok jatuh sendiri. Air di gelas bergetar tanpa disentuh. Lampu bohlam berayun meski tidak ada angin. Dan yang paling sering, suara. Bukan suara jelas, bukan kata-kata, tapi seperti nafas. Kadang terasa di belakang leher, kadang seperti ada yang berdiri di belakang. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sumarno mulai sulit tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, pikirannya justru semakin ramai. Ia teringat garis di aspal. Ia teringat wajah korban. Dan entah kenapa, ia juga mulai teringat gelas kopi yang ia letakkan di bawah pohon randu. Suatu malam, setelah warung mulai sepi, Sumarno duduk sendirian. Siti dan Raka sudah tidur. Lampu masih menyala, tapi suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Ia menatap meja di depannya. Lalu tanpa sadar, ia berkata pelan, "Aku nggak minta macam-macam." Suara itu hampir seperti bisikan. Ia tidak tahu kenapa ia mengatakannya. Mungkin karena merasa perlu menjelaskan. Atau mungkin merasa ada yang mendengar. Sunyi. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, tok, suara kecil terdengar dari arah pintu. Sumarno menoleh cepat. Tidak ada orang. Pintu tertutup seperti biasa. Namun di lantai, dekat ambang pintu, ada sesuatu. Ia berdiri pelan, mendekat, dan melihat kapuk randu. Putih, ringan, tapi entah kenapa terlihat sangat jelas di lantai yang gelap. Sumarno membeku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak ingat membawa apapun dari luar. Tidak ada angin kencang yang bisa membawa kapuk itu masuk. Lalu, dari mana? Sumarno menunduk, menatapnya beberapa detik, lalu perlahan mundur. Ia tidak berani menyentuhnya. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kursi, menatap pintu, menunggu pagi, menunggu suara ayam, menunggu sesuatu yang terasa lebih nyata daripada semua yang ia alami. Namun bahkan saat pagi datang, perasaan itu tidak hilang. Hari berikutnya Siti mulai menyadari perubahan pada suaminya. "Kamu kenapa, Pak?" tanyanya saat mereka makan pagi. Sumarno menggeleng. "Gak apa-apa. Kamu kelihatan capek. Cuma kurang tidur?" Siti menatapnya lebih lama, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya ia memilih diam. Menjelang malam, warung kembali ramai, seperti hari-hari sebelumnya. Namun bagi Sumarno, semua terasa berbeda. Setiap suara terasa lebih jelas, setiap bayangan terasa lebih panjang, dan setiap kali ia menoleh ke arah pohon randu, perasaan itu kembali. Diperhatikan, bukan sekedar dari jauh, tapi seperti lebih dekat dari yang seharusnya. Sekitar tengah malam, saat warung mulai sepi, kejadian itu terjadi lagi. Kali ini lebih jelas. Sumarno sedang berdiri di dekat meja. Tiba-tiba, kursi di depannya bergeser, lebih keras dari sebelumnya. Gerak. Suara itu cukup untuk membuatnya membeku. Ia menatap kursi itu. Diam, tidak bergerak lagi. Namun posisi kursi itu jelas berubah, seolah-olah baru saja ditarik. Ia tidak mendekat. Ia tidak mencoba membenarkan. Ia hanya berdiri, menatap. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencoba alasan. Di dalam hatinya, ia mulai menerima satu hal, bahwa apa yang ia lakukan malam itu bukan sekedar mencoba, dan apa yang datang setelahnya bukan sekedar kebetulan. Angin malam berhembus pelan. Daun randu terdengar bergesekan dari kejauhan. Suara itu masuk ke dalam warung, pelan, panjang, seperti sesuatu yang terus mengingatkan. Dan di tengah semua itu, Sumarno mulai sadar. Rezeki itu memang datang, tapi tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada sesuatu yang ikut masuk. Pelan, diam-diam, dan semakin lama, semakin sulit untuk diabaikan.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti dua kehidupan yang saling bertabrakan. Di satu sisi, warung Sumarno di Sidorejo semakin ramai. Uang di laci kayu tidak pernah benar-benar kosong. Bahkan, untuk pertama kalinya, Sumarno bisa melunasi sebagian besar utangnya ke koperasi. Siti mulai tersenyum lebih sering. "Alhamdulillah, Pak, akhirnya ada hasil," katanya suatu pagi. Raka juga terlihat lebih ceria. Ia bisa kembali berangkat sekolah tanpa takut ditahan di gerbang. Semua tampak membaik. Seolah-olah hidup mereka perlahan keluar dari kesulitan. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang terus menggerogoti Sumarno. Pelan, tapi pasti. Malam-malam di warung tidak pernah benar-benar tenang lagi. Kejadian-kejadian kecil terus berulang. Gelas yang bergeser, kursi yang berpindah, suara napas yang terasa dekat tapi tidak terlihat siapapun. Dan kapuk randu kini tidak hanya muncul sekali. Beberapa kali Sumarno menemukannya di sudut warung, di dekat pintu, bahkan pernah di atas meja, di samping gelas kopi yang masih hangat. Ia tidak pernah menyentuhnya, selalu membiarkannya sampai hilang sendiri. Suatu malam, ketika warung sedang tidak terlalu ramai, sosok itu kembali datang. Sopir tua. Langkahnya sama seperti sebelumnya, tenang, tidak tergesa. Ia duduk di tempat yang sama. "Masih buka?" katanya pelan. Sumarno mengangguk. "Kopi, Pak?" Seperti biasa. Sumarno membuatkannya tanpa banyak bicara. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Saat ia meletakkan kopi di meja, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar, menatap sopir itu. "Pak," katanya pelan. Sopir itu mengangkat kepala sedikit. "Iya?" Sumarno ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Kalau berhenti, bisa?" Sopir itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sumarno. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Berhenti apa?" tanyanya. Sumarno menelan ludah. Ia melirik sekilas ke arah jalan, ke arah pohon randu, lalu kembali ke sopir itu. "Semua ini," katanya pelan. Sopir itu tersenyum tipis, seperti sudah menunggu pertanyaan itu. "Sudah mulai terasa ya?" katanya. Sumarno tidak menjawab, namun ekspresinya cukup jelas. Sopir itu mengambil gelasnya, menyeruput kopi, lalu meletakkannya kembali. "Kalau baru mulai, biasanya masih bisa berhenti," katanya pelan. Nada suaranya datar, tapi entah kenapa, justru itu yang membuatnya terdengar lebih berat. "Biasanya?" ulang Sumarno. Sopir itu mengangguk sedikit. Kalau belum terlalu dalam. Sumarno merasakan dadanya sesak. Kalau sudah, sopir itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jalan. Angin malam masuk pelan ke dalam warung. Lampu bohlam berayun sedikit lebih kencang. "Kalau sudah," katanya akhirnya. "Biasanya bukan kita yang menentukan lagi." Sunyi. Kalimat itu menggantung di udara. Sumarno merasakan sesuatu jatuh di dalam dirinya. Pelan, tapi berat. "Apa yang diminta sebenarnya?" tanya Sumarno. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Sopir itu menatapnya lagi. Untuk beberapa detik ia tidak bicara. Lalu berkata, "Tidak pernah disebutkan di awal." Sumarno terdiam. "Yang penting, kita mau dulu. Sisanya menyusul." Sumarno mengingat malam itu. Gelas kopi, rokok, langkah kecil yang ia anggap tidak berarti. Ia menutup mata sebentar. "Aku gak pernah bilang apa-apa. Gak pernah minta apa-apa." Sopir itu tersenyum tipis. "Kadang cukup dengan datang." Jawaban itu membuat Sumarno tidak bisa berkata apa-apa. "Kalau saya berhenti sekarang?" tanya Sumarno lagi. Sopir itu menghela napas pelan. "Coba saja." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi tidak memberi ketenangan. "Biasanya apa yang terjadi?" desak Sumarno. Sopir itu menatapnya lebih lama.
lalu berkata, "Yang sudah pernah diambil, biasanya diganti dengan yang lebih dekat." Dunia seperti berhenti sejenak. Sumarno tidak bergerak. Ia tidak bertanya lagi, karena ia sudah mengerti. Atau setidaknya, mulai mengerti. Sopir itu berdiri, mengambil uang dari sakunya, lalu meletakkannya di meja. "Terima kasih kopinya," katanya seperti biasa. Lalu ia berjalan keluar, menghilang di antara lampu-lampu kendaraan. Sumarno tetap berdiri di tempatnya. Pikirannya kosong, namun dadanya terasa penuh. Malam itu, setelah warung benar-benar sepi, Sumarno duduk sendiri. Ia menatap ke arah pintu. Pohon randu terlihat jelas dari sana. Lebih jelas dari biasanya. Atau mungkin ia yang sekarang melihatnya dengan cara berbeda. Ia teringat semua yang sudah terjadi. Warung yang ramai, uang yang datang, dan kecelakaan yang tidak pernah berhenti. Semua seperti satu rangkaian, tidak terpisah. "Aku harus berhenti," gumamnya pelan. Kata-kata itu terdengar jelas di ruangan kosong. Ia berdiri, melangkah ke arah pintu, berhenti di ambang. Angin malam menyentuh wajahnya. Dingin. Ia menatap pohon randu. Lama. Lalu, ia mematikan lampu warung lebih awal malam itu. Untuk pertama kalinya sejak lama, di dalam rumah Siti menatapnya heran. "Tumben tutup cepat?" Sumarno hanya menjawab singkat, "Capek." Ia tidak ingin menjelaskan. Ia tidak ingin membawa semua itu ke dalam rumah. Namun malam itu, tidurnya justru lebih sulit. Ia terbaring, menatap langit-langit, mendengarkan suara malam. Dan di tengah keheningan itu, ia mendengarkan sesuatu. Pelan, sangat pelan. Seperti suara langkah di luar rumah. Dari arah jalan, dari arah pohon randu. Sumarno menahan napas. Tidak bergerak, tidak bangun. Namun suara itu berhenti tepat di depan. Seolah-olah sesuatu sedang berdiri, menunggu. Sumarno menutup mata rapat-rapat, berusaha mengigalakan, berusaha percaya bahwa itu hanya perasaan. Tapi dalam dirinya, ia tahu bahwa malam itu, saat ia memutuskan untuk berhenti, sesuatu di luar sana baru saja mulai menagih. Sejak malam itu, sejak Sumarno memutuskan untuk berhenti, hidupnya tidak kembali seperti sebelumnya. Di Sidorejo, jalan Pantura tetap ramai. Truk-truk tetap melintas tanpa henti. Warung-warung lain tetap buka seperti biasa. Tapi warung Sumarno perlahan kembali sepi. Hari pertama setelah ia tidak lagi memberi, hanya sedikit pelanggan yang datang. Sumarno masih mencoba berpikir biasa. "Mungkin lagi sepi saja," katanya pada Siti. Hari kedua, lebih sepi. Hari ketiga, hampir tidak ada yang berhenti. Padahal sebelumnya, warung itu tidak pernah kosong. Siti mulai bertanya, "Kok jadi sepi lagi, Pak?" Sumarno hanya menjawab pendek, "Ya memang lagi begini." Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Bukan hanya warung yang berubah, rumah mereka juga. Raka, anaknya, mulai sering terlihat murung. Biasanya ia ceria, suka bercerita tentang sekolah. Tapi sekarang, ia lebih sering diam. "Raka kenapa?" tanya Siti suatu sore. "Capek," jawab anak itu singkat. Namun Sumarno memperhatikan hal lain. Setiap malam, Raka sering menatap ke arah jalan, ke arah pohon randu, seperti melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. "Jangan sering keluar malam," kata Sumarno suatu hari. Raka mengangguk. Tapi malamnya, Sumarno tetap mendengar suara pintu dibuka pelan. Ia bangun, melihat ke ruang depan. Kosong. Pintu sedikit terbuka, angin malam masuk perlahan. Sumarno berjalan ke pintu, menutupnya. Lalu saat ia menoleh, Raka sudah berdiri di belakangnya. "Ngapain kamu?" tanya Sumarno. Raka tidak langsung menjawab.
Matanya terlihat aneh, tidak kosong, tapi seperti tidak sepenuhnya di situ. "Ada yang manggil," katanya pelan. Sumarno merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Siapa?" Raka menggeling pelan. "Dari jalan." Jawaban itu membuat Sumarno tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menarik tangan anaknya masuk ke dalam. "Jangan keluar lagi malam-malam," katanya lebih tegas. Raka tidak melawan, tapi ekspresinya tidak berubah. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Bukan suara langkah, bukan juga suara benda jatuh, tapi suara seperti seseorang memanggil. Pelan, jauh, namun cukup jelas di tengah sunyi. Sumarno terbangun, jantungnya berdegup cepat. Ia menoleh ke arah pintu, tertutup. Namun suara itu terasa seperti menembus. Ia bangkit, berjalan pelan ke ruang depan, dan saat ia sampai, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Pintu terbuka, dan Raka sudah tidak ada di dalam rumah. "Raka!" Suara Sumarno pecah di malam itu. Ia berlari keluar. Kaki telanjang menyentuh tanah dingin. Matanya langsung mengarah ke jalan, ke satu tempat yang ia sudah tahu sejak awal. Pohon randu. Jalan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada kendaraan yang berhenti, hanya lampu-lampu yang lewat cepat. Dan di kejauhan, kerumunan. Jantung Sumarno terasa seperti berhenti. Ia berlari lebih cepat. Napasnya terengah-engah. "Kiri, minggir!" Suara orang-orang terdengar samar. Semakin dekat, semakin jelas. Dan ketika ia sampai, dunia seperti runtuh. Di bawah cahaya lampu kendaraan, seorang anak tergeletak di jalan. Tubuh kecil, diam, tidak bergerak. Orang-orang berdiri mengelilingi. Beberapa berbisik, beberapa hanya menatap. Sumarno tidak langsung mendekat. Kakinya berhenti sendiri, namun matanya tidak bisa berpaling. Ia sudah tahu sebelum benar-benar melihat wajahnya. "Pak, sabar ya." Seseorang menyentuh bahunya, tapi Sumarno tidak merespon. Ia melangkah pelan, 1 langkah, 2 langkah, lalu berlutut di dekat tubuh itu. Wajah Raka terlihat tenang, terlalu tenang, seperti sedang tidur, namun dingin dan tidak akan bangun lagi. Sumarno tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya menatap, kosong. Seperti sesuatu di dalam dirinya sudah hilang lebih dulu sebelum momen itu datang. Angin malam berhembus pelan, daun randu bergesekan. Suara yang sekarang terasa sangat dekat, sangat jelas. Sumarno perlahan mengangkat kepala, menatap ke arah pohon itu. Batangnya besar, gelap, diam seperti biasa. Tapi malam itu, ia tidak lagi melihatnya sebagai pohon. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang sudah selesai. Di tanah, tidak jauh dari tempat Raka tergeletak, ada garis, goresan panjang di aspal, sama seperti yang pernah ia lihat sebelumnya, lurus menuju pohon randu. Sumarno menatap garis itu, lama, sangat lama, lalu ia berbisik pelan, "Sudah ya." Tidak ada jawaban. Namun angin berhenti sejenak, dan dalam keheningan itu, Sumarno merasa sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Ia teringat semua, gelas kopi, rokok, langkah kecil yang ia anggap tidak berarti, rezeki yang datang, dan nyawa-nyawa yang pergi, satu persatu, sampai akhirnya yang diambil bukan lagi orang lain, tapi yang paling dekat. Orang-orang mulai membawa tubuh Raka. Seseorang mencoba menarik Sumarno berdiri. "Pak, ayo." Namun Sumarno tidak langsung bergerak. Ia masih menatap pohon randu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Tidak juga marah. Hanya kosong. Ia akhirnya berdiri, langkahnya pelan, mengikuti orang-orang yang membawa anaknya. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, ke arah pohon randu. Dan dalam diam, tanpa kata, ia mengerti satu hal, bahwa semua ini bukan sekedar tentang meminta, bukan juga sekedar tentang mendapatkan, tapi tentang apa yang ia tukarkan, tanpa pernah benar-benar memahami nilainya.
Malam itu, jalan Pantura kembali seperti biasa. Kendaraan terus melintas, warung-warung tetap buka, dan pohon randu itu tetap berdiri, diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Sumarno, segalanya sudah selesai, dan yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang tidak bisa dihapus, bahwa pesugihan tidak pernah benar-benar memberi. Ia hanya menunda kehilangan, sampai akhirnya mengambil yang paling berharga.